Oke, masih di Nona, nongkrong asik, ngobrol enak. Eh, saya kali ini sendirian. Apa arek-arek nanti? Oke, arek-arek sibuk. Jadi ya mempersiapkan kita ini walaupun eh, masih tidak boleh tanggapan, tapi kita produktif. Ya berlatih. Oke, ini spesial hari ini kita punya tamu yang oke ya. Spesial itu karena yang diundang kemarin-kemarin itu yo nek gak musisi, itu temannya musisi yang pegang kabel atau yang pernah ngurusi produksi band dan sebagainya dan kawan-kawannya. Tapi kita juga punya teman yang spesial juga. Ini membuktikan kalau Tani Maju itu juga suka olahraga. Oke, saya punya tamu, ini dia, Ais. Tepuk tangan untuk Ais. Ais ini apa jenenge? Olahragawan nih. Oh, atlet. Luar biasa. Atlet yang sudah terbukti, teruji. Teruji dia punya kemampuan dan keren. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena kamu sudah menjadi juara pada ini keren loh. PON berapa kemarin? 20. PON 20 yang di Papua. Ais menjuarai lomba menek jambi. Pada apa ini? Cabang olahraga. Basket. Waduh. Paling gak iso aku. Karena kamu tinggi. Iya. Dur aku gitu. Dur deh gitu ya Mbak aku. Kayaknya iya. Kayaknya. Dan koyo basket. Ini berarti mewakili Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, antar provinsi kan. Juara 1. Duh, Emas. Biasa loh iki. Oleh emas berarti. Dapat emas. Iya, Mas Leo barang iki oleh. Iya, Mas Leo. Sik tak wacono anu CV-ne Ais keren. Sebelum kita ngobrol sama Ais, saya baca. Ais ini punya nama Faizatus Soimah. Loh, kok boy jenengmu ono Soimah? Sing namanya Pak Ustad. Iya. Ojo-ojo ngefan Soimah Pak Ustad. Tapi kayaknya Soimah. Kok tak golek artine mesti api. Puasa. Oke. Ais ini kelahiran Malang. Tepatnya Saujajar, cuma dolek rek, mau dolek main di. Takon aku kok tak kanani. SD di Saujajar 5. Iya, dekat rumah itu. Oh, dekat rumah ini. Saujajar siji ya. Kamu apa itu? Belakangnya Telkom. Oh iya, SMK Telkom. SMP 3 Malang. Oh, sini. Terus SMA 8. Dan sekarang sedang kuliah di UNER. Wow. Semester 5. Jurusan Administrasi Publik. AN sih, kalau namanya dulu AN. AN itu Administrasi Negara. Oh. Sekarang namanya ganti Publik semua. Lebih meluas. Tak kira-kira diri. Oke, yang menarik itu kenapa kamu meyakini bahwa basket itu harus kamu lakukan sampai hari ini dan tekuni. Ya, kamu tekuni sampai hari ini dan menjadi berprestasi. Sampai juara siji kan gak gampang. Iya. Butuh effort yang luar biasa. Iya, memang. Aku pengen apa yang memotivasi kamu? Motivasinya pastinya yang utama sih dari keluarga sih. Soalnya keluargamu atlet semua? Enggak sih. Ya atlet-atletan ya. Bapak dulu main voli, tapi ya enggak yang sampai profesional itu enggak. Tingkat RT saja. Kayaknya. Mainnya di Balai RW. Oh iya. Sama bapaknya Mas Didi juga paling. Iya. Aku ya iso nek ngono. Iya, kayak gitu. Terus kakek dulu ya voli juga, renang juga. Gitu. Tapi kan itu nggak cukup membuat kamu terus sampai sih. Berjuang. Sebenarnya ya apa ya, motivasinya karena suka aja ya, karena hobi itu sih. Soalnya dari kecil itu gak bisa diem anaknya. Oh gini. Kamu pertama kali dapat juara atau waktu ikut
perlombaan turnamen itu kelas berapa? 2000. Kalau turnamen pertama kali SMP 2014. Kelas berapa? 2014 kelas 1. Kelas 1 kamu sudah ikut turnamen terus menang. Kalah itu. Kalah sih. Biasanya kalah putus asa. Kamu enggak sih. Soalnya ini menarik iki sing garek. Apa awakmu kok merasakan sensasi apa? Gini, soalnya aku ngerasanya ya proses kan ya nggak langsung dapat pasti kan, dan pasti sebelumnya dapat sampai sekarang pun ya melalui kekalahan berapa ratus kekalahan sebelum dapat kemenangan kayak gitu. Terus enaknya mungkin ya itu dari setiap pertandingan tuh pasti dapat sesuatu yang baru gitu loh. Dapat kolab. Ya dapat teman kan susu gitu. Kayak imunisasi. Dapat temen baru ya, tadinya musuh di lapangan, terus kan jadi kenal, terus jadi dapat temen, terus yang dapat ilmu juga. Ternyata di pertandingan ini aku kurangnya di sini, aku salahnya di sini. Tapi aku di yang lain kan juga begitu. Misalnya aku musik, juga ya. Musik kan? Apa ya? Iya aku nih ben-benan kok duwe kanca. Yo tambah akeh kancaku, nek kancaku beda genre mungkin iso belajar sebagainya. Aku kurang menemukan apa sehingga kamu itu sampai hari ini akhirnya dapat emas di PON itu kan gak sesederhana itu ya. Apa ya? Kamu menemukan sesuatu yang mungkin itu membuat kamu jadi candu, apa ya? Ketagihan kalau enggak olahraga. Bener? Iya. Apa ya? Aku ya gak kepikiran ke sana ya. Nek keliru siji oleh songo. Nek iso mungkin karena ya panggilan jiwa mungkin. Oke, passion. Oke, itu nggak bisa kalau sudah passion ya. Karena kamu kalau tanya ke saya juga ya gitu. Lapo sama bermusik sampai hari ini. Wong bayarannya ya kakek. Nah, itu angel jawabannya. Padha bawa. Sama. Oke. Sekarang aku mau melompat nih. Hari ini ya. Kak, sing teko nang PON niku wong piro nek itu kan keren banget. Di sananya timnya berapa banyak? Enggak, maksudnya kamu itu di sana itu kira-kira itu stadion anyar kan itu? Iya. Itu ribuan orang. Kalau di basket, iya. Kalau lihat gini. Semua yang terlibat. Semua yang terlibat ya ratusan ribu mas, jutaan bahkan. Soalnya kan ya kepisah juga tempatnya, ada 3 kota. Tiga kota, Jayapura, Timika, sama Merauke. Basket di Timika. Yang paling besar pasti di Jayapura. Yang opening ceremony, closing ceremony yang bagus itu, yang stadion bagus itu di Jayapura. Lah basket terus beberapa ya pasti di tiap kotanya ada beberapa cabur gitu kan. Yang di Timika ini juga ya banyak sih, basket, futsal, handball. Itu satu tim aja 11 orang anaknya, officialnya, pelatihnya. Ini ada 20 lah satu tim. Kalikan pokoknya gini. Wake serasa ribu. Awakmu dari menjadi bagian salah satunya dari sekian ribu ratusan boys sampai mbuh pirang juta. Ketoke tanggane stadion niku sugih saiki. Dodolan OS. Aku apa yang kamu rasakan? Aku ini termasuk orang yang keren di antara. Bangga sih, bangga. Seneng banget. Jangankan menang ya, maksudnya pas nyampe pun sampai nginjek di tanah Papua itu udah geter gitu loh. Rasanya kayak ternyata aku dapat kesempatan seumur hidup bisa nginjakkan kaki di tanah Papua gitu. Saya kalau rekreasi biasa ngono gak. Udah dhewe pun rekreasi ya duwe sapa yang masih mahal tuh. Ini dibawa oleh perwakilan Jawa Timur kan? Iya, kontingen Jawa Timur. Kontingen Jawa Timur. Jawa Timur kok emas piro? 100 berapa ya? 120 berapa gitu. Yang kamu kan dari Malang. Iku ya apa? Carane supaya menjadi kontingen Jawa Timur itu apa memang kembalinya ke Perbasi, PSSI itu semuanya kan. Jadi KONI Jatim itu mengepalai seluruh cabang olahraga Jawa Timur. Nah, di dalamnya ada Perbasi, PSSI, PBSI. Kan kotane akeh. PSI ya, kan di tiap kota juga ada Perbasi Kota Malang, Madiun, bla 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 itu. Semuanya dari situ sih. Awalnya dari Perbasi kota masing-masing. Selanjutnya mau naik ke yang provinsi, Perbasi bla 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 itu. Terus dari Perbasi itu yang menentukan misalnya kayak seleksi, open seleksi. Nanti diselenggarakan lah seperti itu. Jadi awalnya pasti dari Perbasi, dari pengurus
bercabur dulu. Setelah ada nama baru ke KONI. Oke, kamu kan kota Malang, maksudnya kelahiran Malang dan sekarang tinggal di Malang. Berarti kamu itu didelegasikan kota Malang? Iya. 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 Oke, dari delegasi kota Malang terus seleksinya di Jawa Timur. Iya, seleksi kan. Soalnya kan Jawa Timur kan wakil. Iya. Ono kabupaten India bareng sampun. Itu berarti kamu sudah akhirnya terpilih yang akan berangkat. Iya. Pertanyaanku ini. Iso ketoke kok endi ngono ta? Enggak, ya apa ya? Apakah apa ya? Awakmu merasa bangga, seneng dan sebagainya itu ini bisa ditransferkan atau sama enggak perasaanmu karo misalnya aku sing ngirim awakmu. Aku sebagai panitia Kota Malang aku. Kon tak kirim nang Jawa Timur. Menang juara siji. Kon nak seneng sih? Seneng. Kira-kira aku seneng apa gak menurutmu? Seneng lho. Seneng dong. Nek seneng iki ya apa perasaan? Maksudnya ungkapan senangnya itu diungkapkan dengan apa? Iki aku tak durunge ngomong awakmu juara Papua. Iki sik ndek anak kene sih. Saat itu apa yang dilakukan? Ais hebat tim ya. Kamu juara 1 berangkat ke Surabaya untuk apa matur suwun salaman apa ya, Pak? Iya, kudune ya, Mas. Kemarin apa yang dilakukan? Apresiasinya ya. Iya. Ini kan sudah terlampaui. Ya, sudah lewat. Apa kemarin yang dilakukan? Tahapan itu apa yang? Sampai saat ini masih belum ada sih, belum ada. Juara teko Jawa Timur itu? Kalau dari Jawa Timur enggak. Iya. Juara Jawa Timur enggak? Juara Jawa Timur kan berarti sing apresiasi kan kota toh. Kota ya, kota. Salaman matur suwun apa ya, Pak? Kuwi. Enggak. Durung. Wis kena. Mosok durung. Wong wis pone wis mari. Sampun, sudah pulang ini udah 2 minggu di Jawa Timur. Jawa. Enggak, iki serius pertanyaanku. Mosok enggak? Belum. Sapo iki? Panitia. Enggak. Kalau yang sebagai official team ya, itu kebetulan yang punya hak untuk mengelola itu kan apa PPB Perbasi. Nah, Perbasi ini kan tentunya punya satu regulasi, aku gak ngerti ya. Ketika mengirimkan delegasinya, terus delegasinya itu berhasil, kan ada satu komitmen yang disepakati apa enggak sih itu? Jadi kita nanti ngirim kamu, terus semoga kamu juara 1 ya, biar bisa dikirim ke PON pusat. Ya. Nah ini nanti kamu untuk sampai ke sana dapat permen 2 misalnya, sama jus 1 gelas itu, mosok gak ada begitu? Lah ya apa carane? Lah itu saya ya. Kok kamu mau? Wes, pertanyaanku ini kok gelem? Aku gak gelem. Kon ben-benano nang kono, nek menang ya bagus, kalau nggak menang ya wis karep-karepmu. Aku gak terima nek aku ngono. Lah lapo gak usah kon kongkon nek ngono, tak budal-budal dhewe. Kon ngongkon gak ono tanggung jawab misale. Iki pertanyaanku rada ekstrim tapi gak apa-apa, aku ya rada njae. Ya kalau dari saya nggak menyebut dia loh ya. Iya. Tapi saya menyebutnya itu bagaimana komitmen dalam Perbasi itu sebagai apa tim yang membina itu ya. Kalau dari saya sendiri mungkin lebih apa ya, mungkin nggak kepikiran ke sana sih malahan. Sebelum berangkat sampai pulang pun nggak kepikiran untuk nanti dari Perbasinya bakal ada apa-apa gitu, kayak nggak kepikiran. Soalnya memang ya tujuannya saya ke sana emas gitu loh, maksudnya nggak kepikiran untuk setelahnya emas bakal ada apa-apa enggak. Tapi tujuan saya pokoknya saya kesana tanding, gimana caranya menang, bawa medali emas buat Jawa Timur, dan di dalamnya pasti ada Kota Malang. Itu benar, kalau alumni apapun itu. Kalau kamu harusnya begitu, memang. Kalau kamu sampai mikir gini, aku tak oleh emas,
Cekno iki cekno wong-wong iki seneng kon nek seneng mesti kayak ada. Aku tambah keliru kabeh. Salah kabeh. Itu memang tidak dari kamu, tapi saya menempatkan di sini di luar apa yang sudah kamu lakukan sebagai bentuk apa ya sportivitas ya. Bahwa kamu itu tidak membawa namamu sendiri. Kecuali kamu berangkat sendiri, terus misalnya, ayo sini mewakili mana? Mewakili diriku sendiri. Ya gak apa-apa. Kon gak katene direken ambek wong liya gak apa-apa. Sampai ke Papua. Ini dari mana? Dari aku. Ngono gak apa-apa. Tapi kan kamu jelas toh. Ini perwakilan Jawa Timur. Di Jawa Timur juga gitu, perwakilan dari Kota Malang. Lah itu loh. Atau gini, guys. Kalau pertanyaannya dari pihak sananya, ya saya nggak ngerti ya Mas ya. Soalnya saya sendiri ya dari persiapan pun ya kontak ada, cuma sebatas ya gimana, itu pun dari Perbasi bukan dari KONI-nya. KONI Malang Kota Malang. Kalau KONI lebih umum ya? Lebih umum, KONI lebih umum, harusnya membawai semua cabur, nggak hanya basket. Kalau Perbasi kan hanya basket. Tapi di banyak cabur itu apa yang unik? Atau kamu menemukan cabur sing istimewa? Misalnya cabur petan produk di eksklusif loh. Enggak. Sepertinya sama. Saya juga soalnya gak ono cabur itu. Kurang kontekan sama atlet cabur lain, saya juga kurang tahu, nggak kenal juga. Tapi pembinaan itu ini ya, jalan di Kota Malang. Kota Malang jalan sih. Ini mungkin mereka juga lagi sibuk persiapan Porprov. Jadi Porprov tahun depan ini bakal ada Porprov. Jadi mungkin pusat perhatian mereka ke sana. Pembinaannya itu bentuknya ya pembentukan tim, pastinya dari awal pembentukan tim. Awal banget pasti dari klub. Kalau klub kan urusan masing-masing klub. Perbasi nggak ikut-ikut. Terus untuk ke Porprov yaitu dilihatnya kan dari klub-klub. Di Kota Malang ini ada pemain siapa, nanti kita seleksi masuk ke timnya Kota Malang, baru itu dibinanya di tim Porprovnya Kota Malang, seperti itu. Terus ya itu mungkin mereka sedang fokus ke Porprov. Tapi yang kontingen dari Malang ke Jawa Timur itu semua pembiayaan ini dari KONI Jatim. Dari KONI Jatim. Loh, Malang apa? Nah, mboten ngertos. Arek-arek. Tak pecat loh itu. Enggak, ini pertanyaan menarik. Saya nggak tahu. Saya juga awam urusan beginian, tapi tetap yang saya pegang sebagai prinsip bahwa kita itu tidak asas memanfaatkan. Maksudnya maunya enak tapi tidak ada apa ya? Tidak menjalankan dengan kewajibannya. Enggak ada upaya yang seimbang itu kan ya nggak keren, nggak menarik. Maksud saya kalau iki frame gue, kalau menurut saya itu kan ya pembinaan itu dilakukan dengan baik, akhirnya muncul satu atlet yang dianggap berprestasi atau bisa dinaikkan. Nah, ini semua tercover, ini semua nggak lepas dari ini ya pengawasan maksudnya. Akhirnya di situ bahwa bentuk tanggung jawabnya jelas. Apalagi aku nggak ngerti apa carane memberikan semangat ke teman-teman seperti kamu ini. Misalnya gini, ayo kelompok basket ini kon ya apa kudu menang rek juara siji. Ini gak juara siji dosa, masa ngono kan gak. Kan kita upayakan teman-teman dari Malang ini dapat juara supaya bisa naik dan pada akhirnya Jatim itu punya nama yang lahirnya dari Kota Malang. Kita berkomitmen memberikan reward ya, misalnya gituan. Ini satu reward yang menarik sebagai semangat kamu untuk bisa berpegang teguh pada keyakinanmu supaya menang. Nah, aku sih itu harus terjadi. Kalau enggak podo ae. Ini enggak berjalan, enggak berfungsi, dinas ini enggak jadi apa ya, lemah. Fungsinya jadi disfungsional. Iya. Cuma ndonga tok kan gak mungkin. Ya Allah, muga-muga ono sing semangat karepe dhewe dadi atlet. Ah engko nek semangate gede sapa ora dhewe menang, ah itu kan lumayan. Nak kota oleh jeneng kan enggak gitu. Mungkin ya alhamdulillah
baru tadi siang ini dapat undangan ke balai kota hari Senin. Tuh. Oke, saya nggak masalah. Aku yakin terlepas dari apapun yang terjadi ke depan, walaupun ini kan baru saja loh. Jadi baru saja selesai, terus baru berapa minggu? 2 minggu ya? 2 minggu ini. Nah, mungkin pada akhirnya mbok ono undangan, mbok ono tumpeng, mbok ono apa. Yeah. Tapi saya mempermasalahkan bahwa ini hanya sebagai upaya yang apa istilahnya? Improve ya. Improve atau reaksi. Iya, yang tidak masuk dalam program. Yang seolah-olah ini ya moga-moga aku nggak menganggap bahwa ketika banyak suara ini terus baru ada respon, baru melakukan improve, baru ini saya nggak bukan itu yang saya ingin coba tanyakan ke Ais. Kalau itu kabeh iso nglakoni. Tapi ketika ada organisasinya, ada rumahnya, ada naungannya, itu kan mesti ono programnya, itu kan mesti ono regulasinya, itu kan mesti jelas. Setiap mereka itu memiliki program kedepannya seperti apa dan dijalankan seperti apa. Lah itu kan ya kudu sampai pada pelaku. Sehingga kamu tahu, oh ini jelas ya, awake dhewe iki ngene sampai kene, oh gitu. Iki ya sing kudu. Iki kan kamu tahu nggak begitu sampai hari ini? Enggak. Nah, itu kan ya apa coba? Kamu sebagai atlet apa yang kamu sayangkan dari mereka-mereka ini? Sayangnya mungkin dari pertama ya, tadi Mas juga bahas masalah pembinaan juga. Yeah. Dari pembinaan pun juga kalau bisa dibilang ya maaf ya, tapi kayak setengah-setengah gitu jatuhnya. Kenapa kok setengah-setengah? Soalnya ya ini kayak nggak sungguh-sungguh itu mah. Iya, nggak sungguh-sungguh. Kalau kecurigaan lihatnya gini. Lihat. Kalau ini kebiasaan di Indonesia, nggak hanya Kota Malang ya. Gue tak ceritain kebiasaan ini seni bareng. Biasanya Indonesia persiapan itu kalau sudah ada info pertandingan. Jadi kayak saya ada turnamen bulan depan baru persiapan. 2 minggu sadurunge. Ya, sampai betul. Ngotot-ngotot. Nggak hanya wilayah kota atau Jawa Timur, Indonesia timnas pun seperti itu gitu. Itu sangat disayangkan sih. Maksudnya kalau misal pembibitannya lebih bagus lagi, bisa dibina. Meskipun tidak ada event, tetap dibina. Jadi ada event ini siap. Ada event ini siap. Jangan tiap ada tanding terus apa kai? Terus saya no. Waduh, wong benar pager. Terus biasanya sampai mana tadi? Oh ya. Ngene. Kalau di Indonesia tanding kalah nih. Iya. Nanti begitu diwawancara kok bisa prestasinya hanya sebatas ini, apa nggak bisa melampaui? Jawabannya pasti kurang persiapan. Selalu begitu ya? Selalu seperti itu. Udah tahu kesalahannya kurang persiapan. Kenapa nggak disiapkan? Kenapa nggak disiapkan kayak gitu loh? Iya. Kayak ya kalau saya pernah di timnas junior, senior masih belum pernah. Junior itu ya gitu, eventnya 2 bulan ke depan baru ada pemanggilan. Baru seleksi itu 2 bulan sebelum tanding. Maksimal 6 bulan itu bagus itu. 6 bulan itu bagus. Beda gimana ya kalau di Malaysia, nggak usah jauh-jauh, Malaysia negara tetangga paling dekat lah ya. Kamu tahu ya apa Malaysia? Di Malaysia itu yang saya tahu pembinaan ini hanya basket ya, saya nggak tahu yang lain. Basketnya dia punya KU sendiri gitu. Jadi dari kelompok umur. Dari kelompok umur 14. Kelompok umur 14 itu udah punya ini latihannya ya udah jelas, diasramakan, sekolahnya dijamin. Nanti KU 18-nya nanti kan naik kan dari KU 14 naik ke KU 16. Dan dia udah punya tuh KU 16-nya ini, KU 18-nya ini. Nanti dari KU dan persaingannya juga ketat di situ. Jadi kayak di KU 16 misalnya ada 12 orang. Ada 2 orang ini performanya turun. Diturunkan. Coret nanti dinaikkan dari yang KU 14 dinaikkan. Oh, gitu. Dinaikkan. Jadi pembibitannya kan terus tuh. Jelas ya? Jelas. Progresnya juga jelas. Progresnya jelas. Targetnya jelas. Ngelokro. Wah, ngelokro ini. Kalau kamu turun ya wis, dadah. Itu keren. Itu keren. Tapi kalau di Indonesia
Ya itulah, enggak. Dari Sabang sampai Merauke begitu. Luas. Tidak hanya di basket, di semua hal begitu. Bahkan tidak hanya di mungkin nggak hanya di pemerintahan. Itu sudah menjalar masuk ke perguruan tinggi, ke sekolah, lembaga pendidikan, begitu. Ini hal yang nggak logis yang seolah-olah menjadi biasa mungkin. Dianggap biasa, dianggap lumrah, dan mereka tahu. Teruskan. Bukan mereka nggak tahu loh. Mereka tahu. Kalau ditanya, tidak sebagai pejabat kata. Ya cara membina yang bagus ya sejak lahir dong, sejak kecil. Cakoi pinter, lamis rambin. Tapi ini sudah jadi pejabat apa jadi yang berkepentingan. Ya kan gimana ya dananya ini kan nggak buat itu aja ya. Kalau bisa itu memang kan ada bibit-bibit lahir yang sudah bagus yang bagus mbahmu kan itu nggak bisa. Kok persis ya? Persis, saya sudah menjiwai banget. Iya. Pernah jabat ya Mas? Pernah jabat RT. Ini yang aku menjadi sangat perlu saya tanyakan ke kamu. Ini kan jejak-jejak yang nggak keren, yang nggak baik ya. Artinya kamu punya satu temuan-temuan yang menurut kamu ya berpikirnya optimis apa pesimis. Kedepannya itu kan sudah bisa dilihat. Kalau menjadi atlet itu sekolah ini bakal apa mana kita punya pengalaman yang buruk ya. Nggak tahu buruk apa enggak. Mantan atlet terus rekam jejaknya biyen kok diagung-agungkan di Yesus tapi justru dia pensiun dia juga tidak jadi apa-apa justru malah tragis atau miris ya kita yang banyak sekali sudah disorot ya apa kamu menganggap fenomena begitu itu kalau kamu pantulkan ke awakmu dewi ya apa mulai meneh iki awakmu pindah dari pegawai kafe misalnya pindah warga negara iya Pak ya ya apa ya faktanya seperti itu gitu iya kamu takut nggak dengan kondisi yang akan terjadi pada diri kamu jelas Mas dari awal pun sebenarnya tak racuni nek wedi aja dilapori mulai meneh ya tapi jelas. Ya itu tuh dibalik lagi kan karena passion ya jadi nggak bisa lepas gitu. Justru kamu punya ini mungkin. Pandanganku mungkin punya dorongan kuat untuk mengubah itu atau mungkin itu terlalu jauh ya. Tapi ya pingin kalau ditanya mau nggak ngerubah gitu ya mau pastinya cuman ya realistis aja mungkin karena udah tahu seperti itu keadaannya makanya saya tetap mengejar akademik. Oke, setuju. Sebagus mungkin apalagi cewek Mas ya. Iya. Atlet cewek itu kan karirnya ya nggak lama gitu loh, nggak bisa selama cowok. Cowok mungkin di atas 30, 40 masih stamina-nya masih oke gitu. Kalau cewek di atas jangan kan 30, 28, 29 itu udah luar biasa gitu. Jadi ya bapak pun juga dari orang tua saya juga bilang kayak kamu nggak apa-apa atlet jalannya ya nggak apa-apa kamu ya seneng. Buat dijadiin jembatan gitu loh. Buat ngeraih prestasi sebanyak mungkin, setinggi mungkin. Iya, daripada mager kelopak-kelopo nang kamar kan ya betul daripada keluyuran kan. Kan keluyurannya jelas gitu, ke lapangan gitu. Terus mungkin ya pesannya orang tua itu sih, cuman basket jadiin jembatan aja caranya biar mungkin bisa dapat koneksi pertama, kedua untung-untungan dapat beasiswa untuk kuliah. Nah, itu mungkin ya. Itu sih. Ya, itu keren. Maksud saya bahwa ketika apa yang kamu lakukan sekarang itu kamu sudah punya frame-nya jelas bahwa ketika kita tahu apa yang terjadi di masa lalu atau sebelum-sebelumnya itu banyak sekali kasus atau ketika orang sudah mati-matian bahkan memperjuangkan demi bangsa dan negara ternyata cukup bangsat sekali yang diperjuangkan dan akhirnya dia justru terlempar dari kehidupan yang layak yang semestinya itu seakan miris. Makanya mungkin ini bagi semua para atlet yang lain ya bukan saja atlet olahraga atau pada
bidang apapun. Jadi memang kita harus punya plan untuk bagaimana diri kita sendiri ini bisa berkembang, bisa besar tanpa mengandalkan orang lain. Kalau katakanlah kita bisa memberi prestasi pada negara, pada bangsa, itu keren, oke banget. Tapi jangan berharap dari prestasi itu lalu kita melepaskan bergantung itu. Nggak ada harapan di situ. Yang menarik kemarin itu yang bukan di olahraga ya. Saya baca berita Twitter atau di apa itu yang minggu ini atlet sampean ini yang mau berangkat ini dia kori internasional. Ya, itu dia berangkat sendiri dengan biaya sendiri, tapi mewakili Indonesia untuk internasional. Jadi ada gerakan kemarin itu dari ketika media tidak ada yang menyorot, kita gerakan memviralkan sendiri. Kenapa hal-hal seperti ini tidak pernah bukan nggak pernah ya itu malu sing kita bahas itu kita menjadi gak ono konsep yang jelas loh. Konsepnya gak menyeluruh, gak bener-bener sing gak ketata. Iya, gak ketata sing apik sing bener-bener ini akan delivery ke semua cabang, semua bidang. Ketika mengangkat kreativitas, mengangkat sebuah prestasi itu ya wis rule-nya begini, jalannya ya segini. Dimulai dari A, B, C, D sampai jadi bener-bener notok itu wis jelas. Acene ngomong enak, tapi nih nglakoni yo kudune ana konsepnya minimal. Harusnya. Tuh. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ketika kamu sudah paham bahwa ini sebagai batu loncatan, ini sebagai sarana untuk membangun dirimu sendiri untuk jauh lebih baik lah. Apa yang kamu ingin lakukan setelah pencapaianmu? Kalau olahraga kan ada pensiunnya umur berapa? Balik ke masing-masing sih. Masing-masing. Iya. Tapi kalau di aturan enggak? Enggak. Misalnya kok sepak bola umur maksimalnya enggak ada Mas. Kalau profesional sepak bola ono ora ya? Pokoknya kuat sekali. Iya, sampai gak kuat pokoknya. Iya. Tapi nek umur swidak sik kuat banget energi koncone umur 20 ya rada lucu isin paling. Kok tuwek dhewe. Insecure paling kayak gitu, kancaku nom-nom. Nah, kamu bayangkan kamu akan melakukan ini sampai berapa? Terus kira-kira bagaimana ketika pencapaianmu wis gak iso nglakoni lah, katakanlah gak iso melakukan sendiri, apa kamu jangan punya keinginan melatih generasimu di bawahmu, terus walaupun ini hanya sebagai passion yang mungkin kamu punya aktivitas lain yang bisa kamu kerjakan juga. Intinya gambaran ke depannya setelahnya basket. Setelah basket. Kalau aku ya itu dibalik lagi kan aku bilang basket cuma jembatan. Jadi ya mungkin setelah selesai pendidikanku ya bakalnya kerja sih larinya. Tapi kalau ke ngelatih atau apa mungkin membantu oke lah. Tapi kalau untuk terjun sepenuhnya tidak. Enggak. Kedoi kan. Enggak antara enggak dan enggak tahu. Saya kan enggak tahu bakalan gimana ke depan gitu. Okay. Cuman kan memang bisa jadi kan ketika ini kamu banget gitu ya. Misalnya basket ini aku banget. Mungkin plannya engko wis aku tanganku iki kaya semangate luar biasa tapi cuma 2 meter misalnya. Berarti aku kudu mungkin gawe memulai sesuatu yang lain. Gawe tim nggih klub dhewe misalnya. Tak latih dhewe tak terus supaya membantu teman-teman yang mungkin nggak tahu di Malang ini akeh apa gak sih klub? Kamu klubnya di Malang apa di mana? Di Cirebon saya Mas. Kalau waktu masih kecil sih masih ikut Bima Sakti, Dinamika. Di Malang iki ono piro? Kalau sekarang aku nggak terlalu ikuti, cuman masih banyak sih. Apalagi yang masih kecil-kecil itu tadi ya Bima Sakti. Bima Sakti. Itu yang paling legend kayaknya. Iya, paling legend itu di Sukun. Bima Sakti, terus H7. H7 nggak tahu masih ada apa enggak. Human. Kosayu sekolah itu Mas. Sekolah apa itu? Kosayu ini, Kosayu.
Ya, Santo Iya, Yusuf. maksudnya sekolah apa? Sekolah biasa, cuman memang Punya pembinaan klub. basketnya, pembinaan Okay. basketnya lumayan Okay. lebih sekolah lain. Iya. Lebih diperhatikan basketnya, iya. Kalau sekolah mungkin ya Dempo juga bagus pembinaannya. Tapi kalau klub khusus khusus ya itu tadi aku tanya Bima Sakti, Human. Itu kalau di rata-rata cukup akeh apa di kota sekelas Kota Malang? Sedikit sih. Sedikit, kurang. Kenapa bisa kurang? Balik lagi sarana prasarananya. Enggak lapangannya. Larangan sekolah basket. Enggak mbek aku kok. Kalau lapangan ya paling dasar di lapangan kayak kayak kebutuhan dasar untuk latihan kan lapangan, ring, bola. Ya, itu tak 3 itu tak tuh. Itu nyewanya juga berapa? Di sini di Malang lapangan berapa sih yang tanahnya larang? Ya wis gak usah enggak ini. Kandangan malu 10M itu. Kandangan malu 10M. Iya. Bangun lapangan balik suwi. Iya. Disewa-sewa nopun ya. Ya bapak gak usah wis. Ya sing iki basket guys. Ini paling deket ini, Cengger Ayam itu Mas ada. Ada. Oh yang sebelah sini. Lah ya, sebelumnya. Nah, itu kan Human. Oke. Iya. Human di situ. Bima Sakti Sukun. Terus yang lumayan besar di Champion futsal itu kan ada basketnya. Itu ya biasanya dipinjam-pinjam klub juga. Siap. Sekolah-sekolah. Kalau dari hadiah dapat emas itu hadiah apa di PON? Dari apa ya? PON KONI Jatimnya. Oh enggak, dari hadiah. PON-nya. Medali tok, Mas. Oh, medali tok. Pemain terbaik pisan. Ya, kamu pemain terbaik. Alhamdulillah. Dapat apa? Dapat selamat. Loh, jambu. Tak banting loh son iki rek. Gak serius. Iya, Mas, dapat selamat. Itu bahkan bukan apa namanya? Ya, apa sih? Bukan yang apa itu ya? Aku bilangnya apa ya? Bukan apa? Prestis. Bukan dari PON-nya gitu loh. Maksudnya MVP itu bukan dikasih dari PON-nya. Maksudnya dari, apa ya? Bukan. Memang nggak ada namanya di PON MVP itu nggak ada. Bahwa pemain terbaik itu nominasi pemain terbaik itu nggak ada di PON. Lah itu. Jadi itu ada gini loh. Ada akun basket namanya Halo Basket itu memang pemerhati basket lah. Nah, gitu. Jadi dia juga punya statistik lengkap dari gitu. Ke pertandingan PON itu. Ya nggak PON aja, IBL semuanya dia itu mengamati statistiknya itulah. Dari statistik itu diukur kan yang ya itu didapatlah pemain terbaiknya putrinya. Ya oke lah, nek yo gak oleh apa? Oleh apresiasi gak apa. Sik balik ya pertanyaanku. Saat tim wong piro? 11. Oleh emas 11. Iya. 11 emas. 11 medali. Iku nek didol piro? Alah Mas. Loh serius aku iki. Enggak tahu. 100 paling. Itu masnya itu mas murni semua apa lapisan? Lapisan, Bang. Lapisannya paling yo mbo lapisan. Enggak wis ngene ae. Iki ngobrol. Tak bawa sih tapi. Iya aku dene mau gawa mau. Penasaran tak banting ambek. Bawa. Waduh. Iku nek didol. Kak Atik dikei apa narasi apa-apa wis digawa nang toko emas. Lah yo gak payu, Mas. Lah terus apa sing mau oleh? Ya itu prestasi. Apa itu deh? Ya prestasi itu kan wis ngene. Mlebu ndek CV Mas wis. Ya iku tak wis oleh. Kok aku sih enggak terima. Ya. Latihannya 1 tahun nih Mas. Latihannya 1 tahun. Lah ya, tapi kamu enggak merasa ada yang keliru ya? Merasa ada yang keliru enggak? Karena terbiasa ya. Ya wis. Loh jujur. Jujur. Harusnya seperti apa? Wis ngobrol. Ungkapno. Curhat to. Soal kita to curhat iki. Ngene iki wis. Kudune ya apa ya? Ayo. Tapi aku orangnya nggak nuntut sih Mas. Gak usah wis lah, coba embel-embel. Kon iki sik wedi ae. Enggak beneran. Harusnya mosok ngene tok rek. Iku ono gak ngono? Lha ya wis, ndang critakno. Ya apa ya lebih tapi ya balik mana Mas soalnya bukan apa kayak apresiasi itu bukan dari PON-nya harusnya memang dari Jawa apa balik ke Pemprovnya masing-masing. Aturannya ada begitu lah. Iya, aturannya memang kalau dari PB PON-nya kan hanya penyelenggara. Penyelenggara itu ya sudah hanya menyelenggarakan terus kewajibannya ya hanya memang medali. Wes, berarti oleh apa teko Jawa Timur?
Jawa Timur duit oleh ra? uang mentas. Dapat. Uang mentas itu. Uang mentas tuh ya naik main. Ya bukan uang. Uang apa? Mentas tuh kayak mentas no emas kayak apa ya? Ngoleh emas del iku oleh. Ada reward itu ada. Ada itu cash langsung itu. Cukup. Apa cukup puas maksudnya? Enggak. Belum. Enggak maksudnya cukup puas yang di level itu uang mentas itu nanti kamu bisa dapat dengan nominal lagi. Nah, saat kamu dikasih informasi itu, lah kok sakmono sih? Ya apa? Enggak sih Mas. Soalnya kalau tak lihat ya menarik sih. Menarik. Saya tak lihat di provinsi lain enggak sebanyak Jatim. Oh, gitu. Uang mentasnya. Jadi bedanya uang mentas itu ya itu kalau bener-bener del dapat medali. Mas. Del itu langsung gitu loh Mas. Nah, untuk bonus nanti di belakang. Oh gitu. Terus uang saku lancar sih dari Jatim. Iya. Uang apa mana? Wes sih. Uang saku, uang mentas, bonus. Regulasi itu juga berlaku di kota harusnya. Tapi enggak. Itu aku enggak paham. Oh, enggak paham. Enggak paham. Tapi kalau setahu maksudnya kalau aku malah lebih tahu di Surabaya. Surabaya iya. Surabaya iya itu. Uang mentas enggak ada sih, cuma uang sakui. Uang sakui apa enggak ya? Kayaknya kemarin nih. Wes sing ngene, kok nak curhat-curhatan mbek kanca mulian. Iya. Pasti. Sing liyane yang udah turun sejauh ini ya yang level kota sih. Udah turun pun Banyuwangi, Kabupaten Malang. Iya menarik. Oh, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang sudah. Si. Ono Kabupaten Malang. Uang saku enggak kayak tapi reward. Uang mentas enggak, reward bonus. Bonus dong. Oke. Bonus dari kabupaten ada. Kabupaten dulu, ono itu. Kabupaten Malang sudah cair. Oke. Banyuwangi apa? Bonus dong. Bonus. Uang saku ya enggak. Itu kemarin juga ada masalah sih yang uang saku Banyuwangi. Temanku ditelepon bupatinya juga. Terus ya disangoni. Telepon tok yo. Telepon tok. Temenan telepon tok dibilangnya semangat ya. Soalnya kemarin ada itu sempat ada sounding di wartawannya Banyuwangi gitu kayak basket nggak dapat uang saku kayak gitu. Saya bupatinya dengar, ditelepon lah itu, terus diteleponnya ya ininya cuma ya minta maaf dan minta maaf terus ngasih semangat dan nanti kalau medali dijanjikan. Kalau medali dijanjikan, tapi Banyuwangi udah realisasinya udah. Lah maksudku aku nggak paham istilah yang sering terjadi di basket itu seperti apa. Salah satu bentuk regulasi yang harus dijalankan yang itu turunnya dari satu program yang pasti dicanangkan itu kan yaitu mau uang pembinaan, uang saku, uang bonus atau uang mentas ya. Itu kalau terpampang nyata artinya kamu sudah bisa melihat bahwa iki kena aku sampai menang berarti aku terakumulasi iki dapat. Oke lah guys, semangatku isok lah aku ngejar itu kan begitu kan harusnya. Tapi kalau itu kamu kabur buram iki semangatmu kan teko endi. Ojo ini sebagai sebuah idealismemu sing jangan-jangan nanti kalau disandingkan dengan konco-konco muliane awakmu terlalu idealis banget. Ini kan juga nggak api itu. Berarti memang ya nggak tahu ini kalau Pemkot semoga undanganmu besok itu memberikan bonus ataupun reward apapun yang jelas itu sudah menjadi program yang dicanangkan oleh setiap KONI kota, kabupaten, KONI Jatim atau provinsi, dan nggak tahu kalau memang KONI pusat itu memang sudah ada program atau regulasinya hanya sebagai penyelenggara, tidak punya kewajiban atau tanggung jawab untuk itu Pemprov dan kota kabupaten. Oke, menarik. Ini kabupaten. Aku kata takok tapi ketoke ojo. Tapi nek mau takokno terus mau jawab. Engko jawaban apa tak komentari. Kudune kota iki lho gede to iki. Iya.
Amin. Ya tapi Tayang aku. besok iki. Tayang sesuk iki. Wah, asik tuh kirimno nang wong itu. Tapi yang lain juga diundang besok semua. Yang Malang, Kota Malang. Kota. Kota Malang ya? Iya. Senin. Berarti di luar basket yang juga sama. Semua itu Semuanya dapat medali. Yang dapat medali Iya, itu dipanggil. Ya, yo wingi sik apa jenenge? Apa sih utang duit. Duit wis kadung gawe tuku bakso. Aduh. Oke, kita ada yang perlu disampaikan sebelum tak hapus pertemuan ini? Apa ya? Sing ganjil-ganjil apa? Ya mungkin dari pembina Kota Malangnya sendiri biar bisa lebih memperhatikan atlet-atletnya, lebih bisa menata program-programnya biar lebih jelas. Dan yang paling penting komunikasi sih sepertinya. Soalnya kemarin sempat ada miskom juga sama atlet kayak miskom ya. Jadi kayak memang kan sudah dijanjikan tadi uang saku itu, terus sampai berangkat belum dikirim juga, kita pulang pun juga belum ada kabar, kita berangkat nggak dilepas, pelepasan kita pulang nggak ada sambutan, kita nggak menuntut yang mewah-mewah atau seperti apa, nggak, sekedar chat. Oke, menarik seperti itu sudah sangat berarti gitu. Itu juga enggak ada. Loh kan iki ya apa sih rek? Kayak gitu. Kayak selamat ya enggak? Memberangkatkan juga enggak. Memberi uang saku juga enggak. Akhirnya setelah kita pulang ini akhirnya cair. Oke. Cair. Uang saku cair. Oke. Terus waktu ini pertanyaan juga durunge mari. Pas awakmu teko pas Jawa Timur itu dinyatakan dapat emas. Salah satunya basket iki, terus selesai acara itu di kayak ucapan selamat apa enggak? Dari siapa iki? Malang. Iya no. Mosok sih. Ada. Loh ya perek. Wedi balik. Kayak Waduh kok menang rek. Mereka apa enggak tahu ya? Enggak tahu, enggak ngerti deh. Apa mereka kan nge-track gitu loh, maksudnya atlet-atletnya tadi di mana aja itu apa enggak ngerti saya juga enggak paham. Ya harusnya kan tahu ya, ya atletnya Malang yang berangkat ke PON loh, cuma berapa gelintir sih kayak gitu kan istilahnya. Loh ya apa sih rek Malang ada sembuhkan aku malah emosi ya. Tapi positif thinkingnya saya mungkin lagi sibuk semua. Apa dihapus saja lomba-lomba begini nih? Jangan dong. Jangan dong. Panggungnya anak-anak soalnya. Oke. Ya, semoga apapun yang terjadi, semoga atlet yang sudah sampai pada titik hari ini ya tidak patah semangat, tidak turun. Jangan. Ya, tapi bagaimanapun juga selalu yakin, optimis bahwa apa yang dilakukan itu akan membuahkan hasil. Itu keren. Jadi kalau di luar itu apapun yang terjadi mungkin ya biarlah. Yang jelas masing-masing punya peran dan tanggung jawabnya. Gitu. Jadi jangan sampai peran dan tanggung jawab ini seolah-olah dikambing hitamkan dan sebagainya. Tapi pesan saya adalah bagaimanapun juga ketika Kota Malang ini sudah bisa membuahkan para atlet dan semua orang-orang hebat berarti, maka sebagai sebuah lembaga atau pemerintah itu juga ikut merasa memiliki, ikut merasa mengawal, ikut merasa bahwa ini juga bagian dari proses yang dijalankan oleh pemerintah salah satunya. Jangan tidak melakukan itu tiba-tiba terus nemu sing apik diaku aja rek, iku penggaweane maling luwih pinter daripada yang hal begitu itu. Oke, Ais, cukup ya? Keren ini, terima kasih kamu sudah juga. Ngobrol yang sajane aku pengen kon curhat sing apa ya? Yo, enggak juga sih ngobrol. Oke, terima kasih cukup. Sudah ngobrol banyak dengan Ais, kedepannya Ais sukses, hebat, bisa mengharumkan nama Kota Malang, nama Jawa Timur, nama Indonesia, dan nggak tahu ke depan pasti kan ada prestasi yang lebih tinggi lagi ya, mungkin di Asian Games,
aku yakin apapun hasilnya, jika optimis semangat tinggi pasti akan sampai juga. Saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan atau keliru. Sampai jumpa pada Nona selanjutnya. Nongkrong asik, ngobrol enak. Oke. Nongkrong asik.